Fitur ES6 selanjutnya yang akan kita pelajari adalah arrow function. Kalau di ES5, sebelumnya kalau kita menuliskan function itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus tuliskan function, kata-kata function. Ini contohnya kalau kita punya dua parameter X dan Y, dan kita mau nge-return value atau mau menghasilkan nilai, di mana X-nya dikaliin dengan Y, menulis fungsinya seperti ini. Dan return ini harus di dalam kurung kurawal atau bahasa Inggrisnya curly brackets. Nah, di ES6 kita bisa menuliskan kode ini dengan lebih sederhana. Jadi lebih mudah dibaca, lebih mudah juga ditulisnya karena lebih singkat, yaitu seperti ini. Ini contoh, ini nama functionnya ya teman-teman. Contoh, lalu parameternya X dan Y, lalu kita kasih tanda sama dengan dan uh, kurung lancip seperti ini, kayak tanda panah. Nah, returnnya kita nggak usah tulis juga. Jadi kita tinggal tulis hasil returnnya ini kita mau X dikaliin dengan Y. Jadi cukup simple, lebih sederhana dengan menggunakan arrow function ini. Jadi arrow function ini sama dengan kurung lancip ini menggantikan kata-kata function dan return dan juga si curly bracket atau kurung kurawal. Seperti itu. Mari kita coba buat code-nya. Nah, sekarang saya mau buat file baru. Ini episode 4 ya. Oke, seperti biasa kita harus buat dulu boilerplate HTML-nya atau kerangka HTML-nya dengan buat tanda seru seperti ini lalu tekan tab. Karena kita mau nulis JavaScript, kita mau buat elemen script di sini. Tulis script lalu tekan tab juga dan kita mau tulis code kita di sini. Oke, sekarang saya mau coba dulu pakai cara yang lama ya, yaitu dengan menulis function seperti ini. Ini saya pakai prettier, jadi kalau kita tekan save, dia akan ngerapihin. Di sini saya mau buat function yang namanya persegi, misalkan, dengan satu parameter, misalnya X. Nah, kalau di IS5 kita harus pakai kurung kurawal seperti ini. Dan kalau kita mau balikin nilainya, kita harus pakai keyword return. Misalnya persegi ini X dikali X. Ya. Oke, coba kita panggil. Kita misalnya punya persegi 1, kita panggil si perseginya, function perseginya dengan nilai misalnya 3. Jadi kalau 3, ini jadi 3 kali 3. Nah, kita bisa masukin ke konsolog P1 gitu. Jadi si P1 ini persegi yang ke-1 yang parameternya 3, kita masukin ke function ini jadi 3 kali 3, harusnya konsolognya nilainya 9. Coba kita save dan kita klik kanan open with live server. Kita harus cek juga inspect. Kita refresh dulu. Nah, di sini ya. 9 nilainya. Kalau misalkan kita mau ganti perseginya jadi 5 misalnya, kalau kita save ini jadi 25. Oke, fungsinya berfungsi ya, teman-teman. Tapi fungsi ini kita bisa tulis, kita komen dulu dengan cara ES6, dengan cara arrow function. Cara menulisnya adalah seperti ini. Kita bisa langsung nama functionnya sama dengan X, lalu pakai arrow function. Ini X kali X. Seperti ini. Kalau kita save, sama ya, 25. Kalau mau kita coba-coba rubah juga jadi 6 misalnya. Jadi 36. Ini berfungsi. Dan kalau kita mau masukin dua parameter, sebetulnya kalau cuma satu parameter, kita bisa hapus kurung kurawalnya. Tadi ditambahin sama si prettier ya. Jadi ada kurung. Tapi kalau kita punya dua parameter, kita harus pakai tanda kurung ya teman-teman. Misalnya X
koma Y, kita punya dua parameter, dan return-nya adalah X dikali Y, seperti itu. Ini kalau kita buat perseginya, misalnya 6,2 gitu, 6 kali 2, 12 ya. Kita save, nah jadi 12. Dan kita bisa juga buat persegi yang lain, P2 misalnya, perseginya 3 dan 4 misalnya. Panjangnya 3, lebarnya 4. Dan kita konsolog juga yang kedua ini, konsolog P2. Kita save, nah sama ya 12. Kalau kita ganti jadi 8 misalnya, nah jadi 24. Seperti itu. Itu persegi yang kedua. Nah, ini cara menulis dengan raw function ya teman-teman. Lebih sederhana penulisannya, karena kalau sebelumnya kita harus menuliskan functionnya, menulis kurung kurawal, tapi kalau di fitur ES6 yang baru ini dengan raw function kita nggak perlu ya, lebih singkat. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan tentang raw function.